Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget, yaitu kisah Kenya modern. Coba bayangin, sebuah negara yang lahir dengan janji kemerdekaan yang begitu besar, tapi perjalanannya ternyata penuh dengan tantangan yang sangat kompleks. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya harapan sebesar itu harus berhadapan dengan kenyataan yang rumit? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kutipan ini, ini bener-bener pas banget buat gambarin Kenya. Jadi meraih kemerdekaan itu bukan garis finish ya, justru itu baru titik startnya. Ini tuh kayak lari maraton, bukan lari sprint. Dan perjalanan Kenya sampai hari ini, sungguh luar biasa. Coba deh, kita mundur sebentar ke awal tahun 1960-an. Bayangin gimana rasanya. Setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan kolonial, akhirnya merdeka. Tentu saja optimisme rakyat Kenya itu meluap-luap. Ada semacam energi baru di udara, harapan bersama untuk masa depan yang lebih cerah, yang kali ini bisa mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Terus, apa sih yang sebenarnya mereka harapkan? Kalau kita sederhanakan, ada 3 hal utama. Yang pertama, keadilan sosial. Jadi, semua orang, tanpa terkecuali, harus setara di mata hukum. Kedua, soal pemerataan ekonomi. Jadi kekayaan negara itu jangan cuma dinikmati segelintir orang, tapi harus bisa dirasain oleh semua. Dan yang paling penting, yang jadi dasar dari semuanya, janji untuk kehidupan yang lebih baik. Pemerintah yang baru terbentuk saat itu sadar banget, mereka nggak bisa langsung lari kencang. Mereka harus bisa berdiri dulu dengan kokoh. Jadi prioritas utama mereka yaitu membangun fondasi yang stabil dulu. Ibarat membangun rumah, fondasinya harus kuat kan? Nah, gimana cara mereka membangun fondasi itu? Rencananya fokus ke 3 pilar utama. 1, bangun infrastruktur. Ini penting banget buat nyambungin seluruh negeri. 2, perkuat sektor pertanian, yang emang jadi tulang punggung ekonomi. Dan yang ketiga, ini krusial banget, investasi besar-besaran di bidang pendidikan buat generasi penerus. Ini semua bukan cuma wacana, tapi langkah nyata yang dampaknya bisa langsung dirasain rakyat. Oke, itu tadi soal pembangunan awalnya. Tapi seperti yang sering terjadi, di balik cerita pembangunan yang kelihatannya mulus, selalu ada lapisan lain yang lebih rumit. Nah, sekarang kita geser sedikit, kita lihat gimana dinamika politik dan perebutan kekuasaan mulai membentuk Kenya dari awal. Satu hal yang harus kita tahu tentang Kenya adalah negara ini luar biasa beragam dari segi etnis. Banyak banget suku bangsanya. Keberagaman ini sebetulnya jadi inti dari identitas nasional mereka. Ini adalah kekuatan, sumber kekayaan budaya. Kayak sebuah mozaik yang indah dari berbagai suku dan tradisi. Tapi, disinilah tantangannya muncul. Dinamika etnis yang sama yang seharusnya jadi kekuatan ketika dicampur dengan persaingan memperebutkan kekuasaan dan sumber daya, malah bisa jadi sumber ketegangan politik yang serius. Mengelola isu ini jadi salah satu PR terbesar buat para pemimpin Kenya. Jadi, disinilah kita lihat ada semacam pertarungan kepentingan inti dalam politik Kenya. Di satu sisi, pemerintah merasa perlu mengkonsolidasikan kekuasaan, alasannya buat jaga stabilitas negara. Tapi di sisi lain, rakyat makin lama makin vokal, menuntut sistem yang lebih terbuka, lebih transparan. Nah, tarik ulur inilah yang terus-menerus terjadi dan membentuk panggung politik Kenya selama bertahun-tahun. Oke, cukup soal politik. Sekarang kita pindah ke ekonomi Kenya. Dan tebak, polanya mirip banget. Cerita ekonominya itu adalah cerita tentang kemajuan yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga diwarnai tantangan yang gak ada habisnya. Dan soal ekonomi ini, Kenya itu sukses banget loh. Mereka berhasil menjadikan negara mereka sebagai hub atau pusat ekonomi utama di seluruh Afrika Timur. Coba bayangin, posisi ini bikin Kenya jadi titik penghubung super penting buat perdagangan, jasa, bahkan diplomasi di kawasan itu. Ini pencapaian yang benar-benar luar biasa. Tapi lagi-lagi pertumbuhan ini kayak koin yang punya 2 sisi. Di satu sisi kita lihat kota-kota besar kayak Nairobi tumbuh pesat jadi pusat kemakmuran, narik investasi, buka lapangan kerja. Tapi kalau kita balik koinnya, kita lihat banyak banget daerah pedesaan yang ketinggalan jauh. Jadi poin utamanya di sini, pertumbuhannya itu nggak merata. Dan inilah yang menciptakan jurang ketimpangan yang cukup dalam. Nah, ketimpangan ekonomi ini nggak berdiri sendiri. Efeknya langsung terasa ke masalah-masalah sosial. Contohnya, pengangguran. Ini masih jadi masalah besar, apalagi buat anak-anak muda. Terus, akses ke layanan publik yang layak, kayak kesehatan dan pendidikan, itu masih jadi perjuangan buat banyak orang. Dan semua masalah ini jadi makin rumit karena jumlah penduduknya terus bertambah.
Jadi, setelah kita lihat sisi politik dan ekonominya, gimana dong cara kita menyimpulkan perjalanan Kenya ini? Mungkin kata yang paling pas adalah penyimbangan. Ya, ini adalah kisah tentang sebuah negara yang terus-menerus mencoba menyeimbangkan berbagai hal. Dan itulah teman-teman inti dari Kenya modern. Sebuah bangsa dengan potensi yang nggak perlu diragukan lagi. Potensi sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusianya, semuanya ada. Tapi untuk bisa mewujudkan semua potensi itu, mereka harus terus-menerus lihai menavigasi dinamika politik dan ekonomi yang super kompleks. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang akan menentukan masa depan mereka. Mampukah Kenya memperkuat demokrasinya, sekaligus memastikan bahwa buah pertumbuhan ekonomi itu bisa dinikmati oleh semua warganya, bukan hanya segelintir orang? Nah, ini dia. Inilah tantangan terbesar mereka, tapi sekaligus juga janji terbesar bagi Kenya di tahun-tahun yang akan datang.